Namaku Ani. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Namun, aku tinggal hanya bersama ibu di rumah. Kakakku sudah berkeluarga dan bekerja di salah satu bank di kota. Jadi, ia jarang sekali pulang. Sekalinya datang pun kalau hari libur atau hari besar saja. Sedangkan ayahku sudah lama tiada. Beliau meninggal waktu aku masih kuliah semester akhir. Pengalaman ini sudah cukup lama terjadi. Kejadiannya dulu sekitar tahun 2015. Waktu itu setelah 3 bulan ayah meninggal, kakak menyuruh kami pindah ke salah satu komplek di mana ia tinggal. Bermaksud untuk lebih dekat dengan kakak. Biar kami tidak terlalu kesepian hanya berdua saja di desa. Himbau kakakku. Singkat cerita, kakakku memberi kabar kalau di komplek itu ada salah satu rumah yang dijual. Memang tidak berdekatan banget dengan kakakku, namun tetap satu komplek, hanya beda blok saja. Akhirnya kami pun pindah ke rumah baru itu. Dengan rumah yang tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Dengan posisi rumah yang agak ke dalam, jauh dari keramaian dan jalan. Ditambah ada beberapa pohon besar, salah satunya pohon mangga, yang menambah keasrian rumah tersebut. Kata kakak, rumah ini hasil lelang. Yang kerja di bank itu, ya jadi sayang saja kalau tidak dibeli. Sebulan aku dan ibu tinggal di sana, semuanya baik-baik saja. Tak ada keganjilan atau keanehan apapun. Hingga tiba di hari itu, Senin siang ibu dapat kabar kalau beliau harus ke Jawa. Salah satu keluarga almarhum ayah sakit di sana. Ya, mau tidak mau, ibu meninggalkanku sendirian di rumah itu. Sehabis asar ibu pun berangkat. Jika tidak ada orang, rumah ini sepi sekali. Sekitar jam 4 sore, aku sampai ketiduran di ruang tengah, persis di depan TV. Hingga sekitar pukul 6 sore, aku terbangun. Itu pun aku dibangunkan oleh azan maghrib waktu itu. Ketika aku buka mata, suasana di luar sudah gelap. Bahkan di dalam rumah pun amat sangat gelap. Karena ketiduran, jadi aku lupa untuk menyalakan semua lampu. Bergegas, aku pun menyalakan semua lampu agar rumah ini tidak terlihat seperti kosong. Malam itu gerah sekali. Segera beranjak ke kamar mandi untuk mandi dan menyegarkan diri. Setelah di dalam kamar mandi, baru saja aku bersiap untuk mandi, tiba-tiba ada suara yang begitu keras
yang terdengar seperti dari dapur. Waktu itu aku sangat terkejut. Namun aku pikir mungkin itu mangga yang jatuh. Yang jatuh tepat di atas atap dapur. Tanpa berpikir yang lain-lain, aku pun lanjut mandi. Setelah selesai handukan dan memakai baju, baru saja memasuki kembali ruang tengah, aku mendengar suara keran yang menyala. Itu suara keran dari tempat cuci piring di rumahku. Kok nyala ya? Tanpa pikir panjang, aku segera ke dapur untuk mematikan keran tersebut. Dan setelah aku di dapur, tercium bau busuk. Bau banget. Dengan cepat aku matikan keran agar segera aku kembali ke ruang tengah. Karena aku cukup mual dengan bau-bauan yang sedang menyeruak di dapur. Bau banget sih. Aku sedikit berlari ke ruang tengah sampai ku dengar keran itu kembali menyala. Ya ampun, kok nyala lagi sih? Apa rusak kali ya? Dengan sedikit kesal, aku pun kembali ke dapur untuk mematikan keran itu. Dengan suasana yang tidak berbeda, yaitu bau busuk yang masih menyengat. Segera aku tutup hidung, langsung kumatikan kembali keran itu untuk kedua kalinya. Tiba-tiba aku sangat kaget terdengar kembali di atap seperti ada barang besar yang jatuh. Refleks, aku berlari keluar ke halaman belakang lewat pintu dapur. Bermaksud untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di atas. Setelah di luar, aku perhatikan sekeliling. Namun tidak ada apa-apa. Bahkan sekian lama aku mencari, buah mangga atau ranting pun tidak ada yang jatuh. Cuman keanehan, kenapa bau bangkai? Bau bangkai itu hanya tercium di dapur saja. Apa mungkin ada bangkai tikus ya di dapur? Pikirku saat itu. Sambil melangkah kembali masuk ke dapur, tiba-tiba aku dikagetkan kembali kalau suara keran itu kembali menyala. Dengan setengah berlari,
Aku kembali masuk ke dapur. Tiba-tiba, ya Tuhan, ada sosok nenek-nenek dengan badan bungkuk, berpakaian yang sangat kotor, dan rambut gimbalnya tidak karuan. Wajahnya yang sangat pucat, keriput, dengan bola mata yang hanya berwarna hitam saja. Ia sedang bermain air, seperti sedang mencuci tangan. Terlihat jelas kuku-kukunya begitu panjang. Sosok itu bermain air tanpa menghiraukanku. Aku yang terkujur kaku persis di depan pintu. Perlahan, nenek itu menengok dengan suara serak. Dia tertawa yang begitu khas dan melototiku. Selang tak lama, sosok itu melangkah mendekati. Saat itu, rasanya aku ingin berlari secepatnya. Namun, entah mengapa, badanku kaku dan membatu. Bahkan mencoba berteriak sekencang-kencangnya pun, mulutku seakan terkunci. Sosok itu terus berjalan mendekatiku. Berjalan pelan dan melewatiku begitu saja. Tampak menghiraukan keberadaanku. Perlahan, sosok itu keluar mendekati salah satu pohon, persis di sebelah pohon mangga. Kemudian sosok itu merayap, memanjat pohon itu, dan hilang perlahan seiring terhalangi daun-daunan. Saat itu, setelah dia menghilang, aku baru bisa teriak sekencang-kencangnya, "Tolong!" Hingga para tetangga pun panik dan berlarian mendatangiku. Para tetangga segera menenangkanku sambil memapahku pelan ke dalam rumah. Beliau memberiku minum dan menanyakan apa yang terjadi. Aku pun menceritakan apa yang barusan aku alami. Dan ternyata tetanggaku bercerita di saat rumah ini masih kosong, sering terdengar suara air dan kegaduhan di kala malam. Dan konon katanya itu adalah ulah jin penunggu pohon besar yang tepat di belakang rumah ini. Malam itu, aku tidak berani tidur di rumah ini.
Aku menginap di rumah kakak dan di antar tetangga yang mau nolongku tadi.